Halo semua, perkenalkan nama saya Jeremy Nenggolan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Terol 9 bagian database. Pada tugas kali ini adalah sebuah lanjutan dari tugas-tugas sebelumnya, yaitu bagian pada akademik simulator dengan menggunakan database. Setelah untuk seluruh algoritma dari struktur kelasnya semua diganti, yang dimana tadinya menggunakan sebuah release, dan di sini menggunakan database sebagai tempat penyimpanan ataupun tempat pengambilan ataupun bisa dibilang sebagai storage dari masing-masing kelas entity. Di sini sudah terdapat 5 entitas, yaitu ada course opening, enrollment, dan lecturer dan student. Dimana kelima entitas ini merupakan entitas utama dari sebuah academic simulator. Selanjutnya pada bagian driver adalah sebuah main driver atau main class ataupun sebagai aplikasi untuk menjalankan si akademik simulatornya tadi. Di sini merupakan dipanggil sebuah kelas akademik simulator, di mana pada kelas akademik simulator ini akan mengambil metode run. Selanjutnya kita berangkat kepada controller akademik simulator. Di sini memiliki perbedaan algoritma dengan yang sebelumnya, di mana pada tugas sebelumnya di bagian line 23 itu belum ada. Nah, di line 23 ini merupakan penginisialisasian atau pemanggilan sebuah kelas yang dimana akan dipasang sebuah URL untuk menuju ke dalam server database-nya. Karena saya menggunakan localhost 5432, di sini saya menggunakan SQL PSQL. Nah, di localhost 5432 ini saya menyediakan sebuah database yaitu Academic Simulator. Untuk tools dari PSQL ini saya menggunakan pgadmin 4. Nah, di sini sudah terdapat sebuah database yaitu Academic Simulator yang ingin saya gunakan tadinya. Nah, saya menyediakan sebuah database yang terlebih dahulu. Lalu di bagian si Discord-nya ini ataupun bahasa Java-nya ini di divisi ini saya melakukan create table, drop table, delete table ataupun update ataupun insert ke dalam table-nya. Nah, untuk penginisialisasi ini akan dipanggil sebuah kelas akademik simulator dan akan dipanggil sebuah konstruktornya yang akan dipasang sebuah URL untuk menuju ke dalam server database-nya. Dari sini ada sebuah boolean, ada sebuah variabel is running untuk melihat apakah ada inputan triple dash untuk memberhentikan sebuah program. Lalu pada bagian line 31 dan 34 ini memanggil sebuah metode dalam kelas Academic Simulator DB. Yang saya maksud Academic Simulator DB ini merupakan sebuah kelas untuk pengerjaan langsung kepada database-nya. Nah, di sini ketika dia triple dash maka akan di print lecture, course, student, dan enrollment. Selanjutnya akan di set is running sama dengan false untuk memberhentikan program ini. Nah, di sini ada course add, course open, course history, student add, student details, student transcript, lecturer add, enrollment grade, dan enrollment remedial. Nah, masing-masing perintah ini akan memanggil metode dalam si academic simulator tadinya untuk memanggil sebuah metode dalam si kelas academic simulatornya untuk penyimpanan ke dalam si storage-nya tadi atau si academic simulator DB-nya tadi. Nah, selanjutnya di dalam metode masing-masing metode ada course add, course open, course history, course print, student add, student details, student transcript. Mohon maaf atas gangguannya. Di sini saya ulangi lagi untuk metode dalam si academic simulator ini ada course add, course open, course history, course print, student add, student details, student transcript, student print, lecturer add, lecturer print, enrollment add, enrollment grade, enrollment remedial, dan enrollment grade. Ini sebagai sebuah metode yang bertujuan void ataupun tidak mengembalikan sebuah nilai. Saya akan melakukan break untuk pengertian si course, student, lecture, dan enrollment. Kita masuk pada bagian si course-nya. Di sini ada 4 perintah utama untuk bagian entitas si course, ada course add, ada course open, course history, dan course print. Pada metode pertama itu course add akan di dalam parameter itu ada input yang berarti data string.
dan ada sebuah academic simulator DB yang sebagai konektor antara kelas academic simulator ini ke dalam kelas si academic simulator DB ini. Nah, di dalam si input ini akan dilakukan pemecahan split, begitu juga dengan metode-metode yang lainnya. Nah, akan disimpan ke dalam input array. Nah, nanti si course reference ini adalah sebuah class untuk pengimplementasian apakah apa saja yang akan dilakukan dalam si course ini. Selanjutnya untuk metodenya ada add dengan mempassing input array 1, input array 2, input array 3, input array 4 dan mempassing sebuah database yaitu academic simulator DB-nya tadi. Untuk course open, course history dan course play itu kurang lebih sama, dimana ada penambahan yaitu untuk tampilan atau pendefinisian dari si database-nya tadi. Masuk ke dalam course service implementation. Di sini ada interface-nya, ada di sini ada implementasinya. Nah, di sini ada 4 metode utama, yaitu ada add, open, history dan break. Dimana ketika kita menambahkan, kita akan mengecek dulu apakah telah tersediakah kode course dengan segini di dalam si entitas course tadi, di dalam database kita tadi. Jika misalnya dia bernilai true, maka kita tidak akan membuatnya. Dan jika misalnya false, maka kita akan membuat si course tadi. Adapun open untuk membuka si course ini, dimana akan dicek apakah sudah ada kode course dengan segitu dengan inputan yang akan dimasukkan oleh user, dan apakah ada initial lecture yang tersedia di dalam entitas lecture tadi. Nah, yang dua tadi itu akan pertimbangkan data boolean untuk mengecek apakah benar atau salah. Nah, di sini ada pengecekan kondisi if, yaitu apakah course exist ini bernilai true dan apakah lecture exist ini bernilai true. Karena kalau misalnya salah satunya false, otomatis kita tidak bisa membuka course ini, ataupun jika misalnya inisialnya ini tidak ada, maka kita tidak akan bisa membuka si course tadi. Nah, jika misalnya benar, maka akan dipanggil sebuah metode create course opening dari dalam database academic simulator DB tadi, yang akan mempassing input dari user tadi, yang input array 1, input array 2, input array 3, input array 4. Di sini pendefinisiannya itu kode course, year, semester, dan initial lecturer. Untuk si history akan menampilkan sebuah history dari si course apa sih. Misalnya nanti akan dilihat di dalam demonstrasi untuk pengerjaannya. Lanjut untuk print ini untuk menampilkan seluruh data yang ada dalam si database tadi. Oke, kita masuk ke dalam control enrollment. Kurang lebih sama seperti course, ada add, ada grade, remedial, dan print. Dimana add ini untuk menambahkan si enrollment apa saja yang sudah ada, enrollment apa saja yang ingin ditambahkan, grade untuk memasukkan nilai ke dalam si enrollment dari seseorang mahasiswa dan sebuah course. Dan untuk remedial akan memasukkan nilai remedial ke dalam si enrollment, dan untuk si print akan menampilkan seluruh data enrollment dari database tadi. Untuk lecturer juga kurang lebih sama, ada menambahkan dan ada untuk menampilkan. Masuk ke dalam si student ada 4 metode, ya kurang lebih sama juga dalam course, enrollment, lecturer maupun yang tadi. Ada add untuk menambahkan si student, ada details untuk menampilkan GPA dan total kredit dari seorang mahasiswa tersebut. Ada transkrip untuk memberitahukan sebuah detail dari si mahasiswa, dan informasi ini akan ditambahkan dengan mahasiswa ini mengenroll kode course apa saja. Dan ada sebuah metode untuk mengeluarkan atau menampilkan data-data dari si database itu. Masuk ke dalam package counter. Di sini ada sebuah kelas ConGPA, di mana saya mendefinisikannya untuk sebagai penghitungan, di mana ada sebuah metode ConGPA yang bertipekan double. Dan di metode ini merupakan static dan mempassing satu buah parameter yaitu grade yang bertipekan data string. Nah, di sini ada penghitungannya, GPA itu sama dengan 0,0. Nah, untuk di case ini sendiri A itu bernilai 4,0, AB itu bernilai 3,5, B itu bernilai 3,0, BC itu bernilai 2,5, C itu bernilai 2,0, D
D itu bernilai 1,0, E itu bernilai 0,0 dan default itu adalah 0,0. Nah, di sini akan mereturn sebuah GPA yang tadi yang telah dimodif ataupun diubah. Mohon maaf. Lanjut ke dalam paket si inputnya. Di sini ada kelas input di mana saya mendefinisikan kelas input ini untuk pendefinisian scanner, di mana di dalam kelas lainnya ataupun di dalam driver itu saya tidak menggunakan scanner. Di mana scanner ini saya menggunakan dalam sebuah kelas, di mana ada sebuah metode input memertimbangkan data string atau mengembalikan data yang bertipe datakan string, di mana kita akan dapat memodifikasinya sesuka hati. Selanjutnya ada package inheritance, di mana ada parent dan abstract DB. Nah, di si parent ini ada sebuah kelas leluhur ataupun yang ingin di extend. Nah, yang di extend ini akan terdapat di dalam entitasnya tadi. Nah, si parent ini memiliki dua atribut, yaitu ID dan name. Nah, adapun konstruknya itu yang berisikan dua parameter dan ada sebuah konstruk yang berisikan satu parameter. Nah, ada dua buah metode untuk mendapatkan ID dan ada dua buah metode. Yang pertama metode itu mendapatkan ID dan yang kedua metode itu mendapatkan nama. Dari sini ada returnnya, yaitu atau menampilkan nilainya, yaitu get ID ditambah dengan pipeline sebagai pemisahan dan ada pun nama. Masuk ke dalam master DB, di mana di master DB ini menggunakan connection dan driver manager sebagai penghubung antara Java database ini, di mana saya menggunakan PSQL. Nah, URL yang tadi akan didefinisikan di dalam academic controller tadi, di mana ada sebuah konstruktor abstract DB yang mempasin satu buah parameter di dalam line 12 sampai line 15. Nah, di sini akan dimasukkan sebuah URL tadi. URL ini akan dimasukkan dalam sebuah di dalam si abstract class si abstract DB tadi. Nah, akan dilakukan juga untuk prepare table ataupun mempersiapkan table tadi. Nah, di sini ada sebuah metode connect untuk menyambungkan atau menghubungkan koneksi antara Java kita dengan database yang tadi kita telah buat, di mana akan dilakukan pengecekan apakah koneksi ini nol ataupun dia tidak connect. Maka misalnya belum ada connection antara Java kita dengan server kita, maka akan dibuat maka kita akan memasukkan koneksi tadi, di mana menggunakan library driver manager yang menggunakan metode get connection dengan memiliki tiga parameter, yaitu URL, username dan password, di mana username ini adalah Postgres dan password yang saya gunakan adalah nama. Selanjutnya ada metode disconnect untuk memutuskan hubungan antara si Java dan si database yang telah disediakan tadi. Nah, lanjut pada prepare table pada line 14 di sini akan didefinisikan kembali pada line 30 sampai 33, di mana metode prepare table sendiri ini akan menambah mengenerate table-table yang sesuai dengan entitasnya tadi dan akan mendelete isi-isi dari tabel yang telah dibuat tadi. Lanjut masuk kepada main strukturnya, itu academic simulator DB. Di sini academic simulator ini merupakan extend dari abstract DB, yang dimana si academic simulator ini merupakan inheritance atau penerusnya dari si abstract DB tadi. Nah, untuk pertama ada sebuah konstruktor academic simulator DB. Nah, nanti dia akan mempasin sebuah satu URL. Nah, URL yang akan dipanggil super URL tadi dan akan menuju ke dalam academic extract inheritance tadi pada abstract DB tadi. Nah, akan dilakukan construct, dimana akan dilakukan link prepare table. Nah, untuk kelanjutannya bisa dilihat dari ini. Nah, untuk metode create table sendiri itu adalah sebuah query SQL untuk mengenerate atau mengkonstruk sebuah tabel yang sesuai dengan entitas yang kita miliki tadi, di mana entitasnya itu ada course opening, enrollment, lecturer dan student. Di sini saya sudah membuat sebuah query SQL ya, yaitu terdapat pada line 14 sampai line 57, di mana pada masing-masing string ini akan menyimpan query SQL yang sudah saya definisikan.
Dimana di sini menggunakan library statement untuk mengeksekut statement-statement yang telah saya buat ataupun mengeksekut query-query yang telah saya buat tadi. Misalnya di sini ada statement execute course table-nya. Nah, course table ini berisikan string yaitu create table if not exists course dengan sebuah kolom yaitu course code, course name, course credit, course pass, dan saya di sini menggunakan course code sebagai primary-nya. Selanjutnya juga begitu untuk line 62 sampai 65. Di sini fungsi utama dari line 61 sampai 65 itu adalah untuk membuat atau mengkonstruk si statementnya tadi. Nah, untuk metode si table sendiri ini saya menggunakan untuk dia menghapus seluruh data yang ada dalam tabel. Misalnya delete from course, delete from course opening, delete from student, delete from lecturer, dan delete from enrollment. Dimana ini tadi berbentuk array. Nah, saya menggunakan for each, dimana setiap yang ada dalam array dalam CleanDB ini akan di-execute. Lanjut pada bagian si print tadi, di sini saya menggunakan select bintang from course order by course code accident, atau yang dimaksud yaitu select semua kolom dalam tabel course, di mana saya akan mengurutannya sesuai dengan kode course agar berurutan. Di sini ada sebuah statement yang untuk membuat statement untuk dieksekut tadi. Nah, ada result set, di mana result set ini adalah untuk menampung hasil dari query yang dimaksudkan tadi. Maksud saya seperti ini. Misalnya saya di sini sedang memakai Academic Simulator. Jika dalam bahasa SQL, nah, bisa dilihat ketika dalam tools PSQL sendiri, jika saya ingin mengerun, saya dapat menggunakan execute script ataupun menggunakan shortcut F5. Sama halnya dalam si DBC tadi, dimana saya F5 itu sama dengan menggunakan dalam statement tadi. Nah, result setnya ini yaitu dalam ini, misalnya index pertama itu 12S1101 dengan nama course itu dasar sistem informasi, kreditnya itu 3, dan passing grade-nya itu adalah D. Nah, dari index mode 1 ini sampai 2 akan disimpan dalam si result setnya tadi. Nah, makanya di sini ada pekerjaan ketika result set next itu bernilai true atau masih ada hasilnya, maka akan dikeluarkan sebuah data-data sesuai dengan kolomnya itu course code, course name, course credit, dan course pass yang dipisahkan oleh tabelnya tadi. Untuk selanjutnya sama, kurang lebih sama, yaitu print student, print lecture, dan print enrollment tadi. Oke, pada bagian pertama yaitu create course. Di sini mempassing sebuah 4 parameter yaitu kode course, nama course, credit course, dan course passing grade. Dimana ada sebuah query-nya itu insert into dalam table, dimana kolomnya itu course code, course name, course credit, dan course pass. Dimana value-nya itu berisikan 4 indeks. Dimana saya menggunakan kenapa menggunakan tanda tanya? Karena di sini saya bermaksud untuk menggunakan user sebagai masukannya ke dalam si database tadi. Oleh karena sebab itu, di sini saya menggunakan library prepare statement, dimana akan mengeksekusi query ini ketika adanya masukan ataupun adanya pengeset dari dalam si course code, course name, course credit, course pass sesuai dengan indeks dari si value tadi. Dan jika sudah dimasukkan ke dalam indeks yang berkesesuaian, maka akan dieksekut update datanya. Dan di sini ada sebuah metode boolean is course exist, ada juga nanti is student exist, ada pun is lecturer exist, dan ada satu lagi yaitu is enrollment exist, dimana keempat metode ini berguna untuk sebagai melihat apakah ada course dengan kode course yang dimasukkan oleh user, apakah ada lecture yang sudah tersedia, apakah ada student yang tersedia, ataupun adakah enrollment yang sudah tersedia sebelumnya. Dimana saya menggunakan prepare statement seperti tadi akan disesuaikan dengan indeksnya, lalu akan di-execute query-nya dan akan meng-return, dimana result set
next ini akan menghasilkan sebuah boolean, yaitu true ataupun false. Jika misalnya hasilnya true, maka dia menemukan adanya kode course yang sama, dimana dicek dalam query itu select all from course, dimana where course code itu sebuah masukan yang dimasukkan oleh user. Nah, create course opening itu sama juga menggunakan seperti create course, dimana ada insert into ke dalam tabelnya, dimana kolomnya itu adalah course code, course year, course semester, dan course lecturer. Lalu menggunakan prepare statement juga. Lanjut ke dalam si course history. Untuk course history sendiri saya menggunakan query, yaitu select course opening bagian course code, course bagian course name, course bagian course credit, course bagian course pass, course opening bagian course years, course opening bagian course semester dari course, dimana saya menjoin atau menggabungkan tabel antara si course dan course opening, dimana akan pengecekannya itu yaitu course kolom kode course dan course opening kolom kode course-nya. Bisa dilihat pengeksekusinya dari tools PSQL saya. Course dan course opening. Nah, di sini akan dapat lihat pada tabel course opening ini terdapat sebuah kolom yang dinamakan course code. Nah, nanti si course code yang ini akan disesuaikan dengan yang ada dalam si course tadi. Di sini menggunakan sebuah query left join. Dimana ketika course opening atau course code menggunakan prepare statement ataupun masukan dari si user tadi, dan akan diorder berdasarkan semester dari si course opening tadi, yaitu descendant atau berurutan terbalik dari besar ke kecil. Selanjutnya di sini merupakan prepare statement. Mohon maaf sekali lagi. Di sini ketika sudah di-execute query-nya, maka akan disimpan ke dalam sebuah result set. Nah, akan dicek apakah dia bernilai true atau memiliki hasil. Dimana saya akan menyimpan course year tadi ke dalam sebuah variable yaitu enrollment year, dan course semester tadi akan saya simpan dengan variable enrollment semester. Di sini saya akan menampilkan informasi lengkapnya. Selanjutnya ada query untuk melihat si enrollment apa saja, siapa saja mahasiswa yang mengenroll kode course tersebut. Nah, pada line 219 sampai 248 ini merupakan metode untuk menambahkan lecturer details atau inisial dari seorang dosen diikuti dengan emailnya tadi. Konsepnya sama seperti tugas-tugas sebelumnya. Nah, dimana di sini perbedaannya itu cuman pengambilan datanya tadi, dimana pada tugas sebelumnya pengambilan data itu diambil dari sebuah release yang telah didefinisikan dalam si Java tadi. Namun di dalam database ini menggunakan query untuk masuk ke dalam database ini, dimana saya menggunakan query select kolom course lecturer dari sebuah tabel course opening, dimana kode course itu adalah merupakan sebuah inputan dari user. Maka akan di-execute query itu menggunakan prepare statement, lalu akan dilihat apakah ada hasil ataupun tidak melalui result set next ini, mana lecture initial ini akan disimpan ke dalam variable lecture. Nah, nanti si lecture ini akan di tokenizer ataupun dipisah-pisah berdasarkan sebuah karakter koma. Nah, akan dilakukan loop for, dimana ketika i sama dengan 0 dan i kurang dari panjang si lecture tadi ataupun panjang pisahannya ada berapa initial lecture yang tersedia dalam sebuah course tersebut, maka akan saya men-set query-nya itu mengambil sebuah informasi email, ada informasi akan mengambil informasi email dari seorang lecturer. Akan dicek lagi result next-nya dan akan mengeluarkan sebuah return di mana akan dimasukkan ke dalam lecture details tadi, yaitu %s dan dalam kurung %s sebagai yang pertama ini merupakan initial lecture dan yang kedua merupakan
email dari seorang lecturer tadi. Untuk yang lainnya kurang lebih sama dengan yang sudah saya jelaskan. Di mana inti dari tugas ini adalah mengambil data itu bukan dari rilisnya lagi, melainkan dari database-nya. Di sini saya akan mendemonstrasikan compile make test 01. Nah, di sini saya telah menyediakan 4 txt file dari yang saya ambil dari classroom workflow-nya. Mana untuk inputan pertama. Nah, di sini dapat kita lihat untuk pertama keluar ada Marcel Simanjuntak dengan GPA 3 dengan total kredit 3, dan Marcel Manalo dengan GPA 3 dengan total kredit 7. Adapun Yoga Siombing Marcel Manalo lagi dengan GPA 3 dengan kredit 7, dan Yoga Siombing dengan GPA 3,29 dengan total kredit 7, dan ada Marcel Simanjuntak dengan GPA 3,21 dan total kredit 7, dan akan menampilkan dua informasi kode course apa saja yang telah di-enroll oleh mahasiswa tersebut. Ketika triple dash maka akan keluar yaitu informasi lecturer sudah berurut dasar sistem informasi basis data Marcel Manalo, Yoga Siombing, dan Marcel Simanjuntak, dan ada beberapa informasi mengenai enrollment tadi. Itu ada si NIM 1 nilai B dengan nilai awal itu B dan remedial itu B. Nah, di sini sudah bersesuaian. Kita lanjut pada inputan kedua. Make test 01. Nah, di sini dapat dilihat secara langsung dia akan mengeluarkan Marcel Manalo dengan GPA 3 dengan total kredit 3, adapun Yoga Siombing dengan GPA 3 dengan total kredit 3, dan ada Marcel Manalo dengan GPA 4 dengan total kredit 3, dan akan mengeluarkan informasi enrollment student ini mahasiswanya mengenroll kode course apa saja. Di sini ada sebuah informasi sebuah lecturer yaitu Justicia Natalia Simbolon. Selanjutnya ada informasi mengenai kode course, dan ada mahasiswa, dan ada enrollment apa saja yang telah dibuat. Sudah berselesai juga. Dan untuk tes ketiga, di sini ada sebuah course history yaitu menampilkan sebuah informasi mengenai sebuah course dan siapa saja mahasiswa-mahasiswa yang mengenroll kode course tersebut berdasarkan tahun dan semesternya. Dimana untuk penampilan pertama ada course dasar sistem informasi pada tahun 2020-2021 dengan pada semester jadi sudah berkesesuaian dan ada 3 mahasiswa yang mengambil si kode course ini. Adapun dia ini sudah sesuai dengan ini. Adapun student transkrip yaitu Yoga Siombing dengan GPA 3,5 dengan total kredit 3, yang akan menghasilkan sebuah enrollment informasi course apa saja yang telah di-enroll oleh mahasiswa tersebut. Ketika dikeluarkan akan menghasilkan output yang bersesuaian, yaitu ada 3 lecturer, ada 1 course, dan ada 3 student, dan ada beberapa informasi enrollment sudah sesuai. Selanjutnya pada input terakhir. Oke, di sini ada sebuah output yaitu course history lagi. Dapat dilihat sudah sesuai dengan output yang diharapkan. Lalu ada informasi tentang mahasiswa yang bernama Yoga Siombing dengan GPA 3,29 dengan total kredit 7, dan ada sebuah informasi apa saja yang sudah di-enroll oleh mahasiswa tersebut. Jadi triple dash keluar output yang berkesesuaian dengan expected output yang diminta. Untuk Samin dalam GitHub-nya sendiri memiliki sebuah masalah di mana driver saya tidak diketahui, namun di dalam tugas kali ini yang penting menggunakan database sebagai tempat penyimpanannya. Dapat dilihat sebuah demonstrasi untuk
apakah adakah nilai di dalamnya. Di sini ketika yang saya bilang tadi, ketika dia di-run akan dibuat sebuah tabel dan akan dihapus seluruh data di tabel. Sini tadi saya mengerannya dan mengeluarkan dua informasi course, yaitu dari SI dan basis data. Ketika saya mengerannya kembali, dapat dilihat value dalam tabel ini merupakan kosong. Mungkin dapat dilihat di dalam student, enrollment, dan di sini kosong. Dan ketika saya memasukkan inputnya, kita cek enrollment apakah ada. Dari sini sudah ada. Adapun student sudah tersedia juga, dan terus ada si course. Nah, di sini dapat lihat sudah masuk ke dalam database yang sudah saya sediakan. Mungkin begitu saja presentasi singkat saya mengenai T09 ini menggunakan database. Dan jika ada salah atau tutur kata, mohon maaf. Saya Jeremy Ninggala dengan NIM 12S22 002, izin pamit mengundurkan diri. Terima kasih.